itu kan beberapa waktu lalu itu kan ada kontak senjata juga ya. Maksudnya mungkin Betul, betul. Sebagai salah satu kader dari Papua, ya toh, yang sekarang lagi menjalankan tugasnya ya, sebagai pengurus pusat PMKRI. Mungkin sebelum masuk ke komentar, Kak, mungkin tahu kira-kira kronologi yang utuhnya itu seperti apa kira-kira kontak senjata itu berapa waktu lalu itu gimana? Jadi ini memang mulai dari saat ini di Papua itu jaringannya sudah gangguan. Mungkin tidak tahu, mungkin jaringan ini mungkin dari pemerintah RI sengaja untuk mereka jaringan di sini atau bagaimana begitu. Jadi sudah hampir 1 bulan lebih jaringannya masih putus. Berarti koneksi ke sana masih agak terganggu ya? Iya, terganggu. Jaringannya di Papua Barat semua terganggu. Terganggu. Jadi pas yang kebetulan yang kemarin yang terjadi pembunuhan itu, 3 orang itu kepala desa dengan dia punya istri dan ada salah satu keluarga lagi itu. Itu di kabupaten mana? Di kabupaten mana itu, Pak Ketua? Itu Kabupaten Puncak itu. Di Kabupaten Puncak. Kayak desanya? Nanti saya ada kiriman itu, saya ada redes yang saya komentar punya, saya kirim ke situ lagi. Oke. Terus Ketua. Ya. Jadi situasi ini memang apakah hari ini sekarang memang berita ini yang kemarin kita ada dengar berita itu ada 2, ada pro NKRI, ada pro orang Papua. Oke. Akhirnya ada yang pembunuhan itu dari TPOPM atau KKB, ada yang bilang itu dari TNI Polri begitu informasinya. Jadi memang sampai saat ini memang situasi di Papua memang sangat tidak bisa aman seperti itu karena begitu pengiriman TNI Polri di sana dan juga sudah lihat kemarin juga sudah kebakaran terjadi di bandara. Di bandara ya? Iya, bandara. Jadi memang kalau situasi di Papua begitu mereka pengiriman TNI Polri di Papua dan mereka itu status dari TPOPM ke KKB dan KKB ke teroris. Jadi mereka sudah sebut mereka organisasi sampai teroris. Akhirnya sampai saat ini di Papua situasi sudah tidak nyaman lagi. Baku tembak antara TNI Polri dan TPOPM itu masih ada sampai saat ini. Tetapi yang kasihannya itu, yang korbannya itu bukan TPOPM, bukan TNI Polri, tapi masyarakat sipil yang korban yang sudah terlalu banyak yang terjadi saat ini. Maka memang sempat saya kemarin juga ada ucapan bahwa memang kalau negara memang mau mengamankan, dia amankan kalau di situasi di Papua. Lebih bagusnya itu harus tarik TNI Polri non organik dari Papua itu kembali tarik ke negara. Supaya situasi di sana mereka aman, baru bisa menyelesaikan masalah itu. Kalau mereka begitu pengiriman terus, karena TPOPM ini mereka punya musuh kan harus dengan TNI Polri, bukan masyarakat sipil. Sama hal juga TPOPM TNI Polri. TNI Polri mereka pemusuhnya TPOPM, bukan masyarakat sipil. Tetapi yang sasarannya itu masyarakat sipil yang terjadi saat ini. Oke. Kalau mereka tarik TNI Polri dari Papua kembali ke NKRI di Jakarta, saya pikir TPOPM tidak bisa akan bergerak lagi. Kontak senjata antara TPOPM dan masyarakat tidak mungkin. Berarti langkah yang perlu diambil itu langkah dialog ya, Ketua ya? Itu dialog memang, dialog. Tapi sejauh ini gimana ini menurut Ketua nih? Apakah langkah itu sudah dilakukan atau bagaimana itu, Ketua? Sampai saat ini memang langkah itu belum dilakukan. Banyak tokoh-tokoh Katolik dari semua sudah diusulkan. Tetapi negara diabaikan, apa yang masyarakat yang maunya itu mereka diabaikan. Akhirnya hari ini sekarang mereka sudah dipaksakan untuk dikasih otonomi khusus di Papua. Padahal rakyat di sana mereka ditolak, mereka maunya bukan itu. Pemakaran, mereka bukan pemakaran lagi.
Tapi mereka maunya itu harus selesaikan pelanggaran HAM yang dari masa lalu sampai saat ini. Oke. Lalu jadi, saat ini ketua, maksudnya apakah misalnya ada langkah-langkah strategis misalnya dari secara organisatoris ya ketua ya? Artinya ketua kan sekarang kan di PMKRI ya, di pengurus pusat. Di lembaga apa ini ketua sekarang ini? Saya di lembaga Otsus Papua. Oh, Otsus Papua. Maksudnya tidak langkah-langkah strategis ya, maksudnya untuk mencoba untuk pelan-pelan bisa menyelesaikan atau ya setidaknya ada dialog atau apalah begitu. Dari PMKRI sendiri ya, secara kelembagaan ya ketua ya. Iya. Kalau kita dari PMKRI, kita sebatas untuk kita bisa menyuarakan saja. Menyuarakan. Karena memang situasi saat ini memang dari organ-organ manapun diangkat terkait dengan masalah Papua, sekarang sudah diteror habis. Jadi jangan sampai kalau kita bicara seperti itu, jangan sampai nanti mereka berpikir bahwa mungkin PMKRI juga dukung TPOPM itu. Iya. Memang harus hati-hati ya. Ya. Tapi ada konsolidasi misalnya dialog selama ini yang dilakukan oleh ketua sendiri yang memang menghandle divisi OSIS Papua itu dengan misalnya tokoh-tokoh intelektual atau misalnya tokoh-tokoh ya dari pergerakan atau mahasiswa misalnya yang ada yang dari Papua dan berada di Jakarta saat ini. Ada tidak itu? Kalau memang hari ini memang negara dipakai itu tokoh-tokoh yang dari masyarakat yang memang tidak percaya sama mereka, tetapi negara dipercaya sama mereka, baru mereka yang dialog di sini. Tapi kalau dari masyarakat memang tidak diakui orang-orang itu yang saat ini terjadi. Memang dialog itu bukan harus di Jakarta, bukan. Oke. Yang dialog harus dilakukan itu di Papua, karena yang situasi yang terjadi itu di Papua. Oke, ini sebetulnya sudah masuk dalam masalah kemanusiaan ya, harus ada yang jadi korban dan sesuai dengan penjelasan ketua tadi itu warga sipil ya, masyarakat sipil yang memang tidak bersalah ya yang menjadi korban ya. Mungkin ada 1-2 statement ya soal ini mungkin ya. Iya, siap. Yang secara kelembagaan mungkin ya. Iya, siap. Ada 1-2 mungkin Pak Ketua yang mau disampaikan ya. Artinya dengan peristiwa kontak senjata ini yang kemudian mengorbankan masyarakat sipil, kira-kira langkah-langkah apa seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ataupun misalnya dari Papua sendiri sehingga hal semacam ini bisa diminimalisir. Kan sayang juga ya orang-orang yang tidak bersalah yang harus jadi korban. Meskipun dalam pemberitaan yang diikuti juga selama ini ya ada korban juga dari pihak TNI ya. Kita juga betul. Lalu kemudian dari OPM juga begitu ya. OPM juga ya. Nah, artinya secara kelembagaan kan ketua juga mungkin bisa memberikan semacam ya statement ya, setidaknya situasi ini juga bisa kembali tenang dan masyarakat bisa hidup damailah, tidak ada ketakutan di sana ya, ketua ya. Mungkin 1-2 begitu ketua. Ya, siap. Mungkin untuk dari saya terkait dengan situasi di Papua saat ini terjadi memang sangat mengerikan karena situasi memang dari tidak bisa kepemimpinan Pak Jokowi ini situasi di Papua itu tidak bisa diamankan seperti itu. Jadi dari saya sampaikan bahwa negara harus kembali tarik pasukan yang begitu ribuan orang yang kirim di Papua di sana, harus tarik kembali dan harus minta dialog, hadirkan organ-organ yang saat ini entah TPOPM, entah dari LIPI, entah dari LSM, entah dari pemuda atau dari yang perjuangan ini yang dari luar negeri seperti Beni Wenda dan yang lain-lain supaya masalah ini kita bisa aman. Kalau kita tidak seperti begini sampai kapanpun nanti mereka kasih kita OSUS atau kasih kita pemekaran, masalah tidak akan diselesaikan. Jadi itu solusi. Dan juga harus rakyat yang masyarakat yang di Papua sekarang mereka yang sudah mulai korban. Untuk itu pemerintah provinsi Papua dan kabupaten tersebut harus amankan rakyat.
yang di kabupaten tersebut daerah-daerah berkonflik itu harus dipisahkan di daerah-daerah yang aman supaya mereka kalau operasi yang tempat yang di situ saja seperti itu. Jangan terlalu banyak tembakan sembarang akhirnya masyarakat yang korban di sana. Mungkin dari saya seperti itu. Oke. Siap Ketua. Berarti itu saja ya, perlu ada dialog ya Ketua ya. Ya, itu saja. Oke, siap. Terima kasih banyak kok Ketua ya. Oke, siap. Abang Sudah mengganggu, terima kasih banyak. Sukses selalu ya di Jakarta Ketua ya. Siap, Abang.